Saya tidak jadi putus sekolah. Sehat-sehat, Ge. Saya adalah anak yang kurang mampu. Kabupaten Kediri adalah salah satu dari daerah di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kemajuan signifikan dan dampak positifnya dirasakan oleh seluruh masyarakat di kabupaten ini. Hal itu tidak lepas dari program-program yang diinisiasi dan dijalankan oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana selama memimpin Kabupaten Kediri sejak 3 tahun terakhir. Tidak hanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai pendukung utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi juga program-program lainnya yang mengarah pada pembangunan manusia dilaksanakan secara maksimal di kabupaten berjuluk Bumi Panjalu ini. Di sektor pendidikan, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memberikan perhatian lebih dengan mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya, serta membuat program-program inovatif lainnya. Ada program Genota, yakni program beasiswa yang diberikan Pemkab Kediri dengan sasaran utama anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada juga program Ayo Sekolah bersama Mas Bub. Program pendidikan kesetaraan ini bertujuan untuk menekan angka putus sekolah karena berbagai faktor, terutama karena keterbatasan ekonomi. Program ini cukup efektif untuk mengajak anak-anak yang putus sekolah agar aktif kembali ke bangku sekolah. Pada September 2024, setelah baru diluncurkan saja, sudah ada 131 anak putus sekolah di Kabupaten Kediri yang berhasil diajak untuk kembali bersekolah. Yang tak kalah bagus dan penting pembangunan di sektor pendidikan ialah program boarding school, yakni pendidikan sistem asrama untuk tingkat SMA yang sudah berjalan selama 2 tahun. Program yang diinisiasi Bupati Hanindito Pramana ini dilaksanakan di SMA Dharma Wanita Pari dengan peserta didik seluruhnya dari keluarga tidak mampu. Karena itu, seluruh biaya peserta didik dari kebutuhan sekolah hingga keperluan hidup selama di asrama dibiayai dari APBD Kabupaten Kediri. Peserta didik di boarding school tidak dipungut biaya sepeser pun. Program-program pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Mas Bub, ini Mas Bub punya inisiasi membangun sekolah yang gratis ya. Maka dibangunlah boarding school yang muridnya semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Semua siswa kebutuhannya ditanggung oleh APBD. Mulai dari seragam, makan, alat tulis, semua kebutuhan anak-anak mendapatkan support dari pemerintah kabupaten. Utama dan yang pertama untuk menjadi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pari yang berasrama ini adalah mereka harus dari keluarga yang tidak mampu secara finansial. Kita pastikan dengan mengunjungi ke rumah bahwa mereka memang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan kemudian mereka kami seleksi dengan melihat kemampuan literasi numerasinya, nilai akademis dari rapot ketika mereka di SMP-nya, kemampuan FGD-nya, focus group discussion-nya, bagaimana mereka dalam kelompok, lalu ada juga tes kesehatan fisik, dan yang terakhir ada tes psikologi yang menggambarkan kemampuan potensi kejiwaannya untuk kami pelajari supaya kami dapat menentukan penyikapan yang lebih baik. Prestasi anak-anak yang non-akademis sudah mulai kelihatan
Dan ini mudah-mudahan indikator baik dari program pemerintah Kabupaten Kediri yang memang ingin memberikan layanan pendidikan terutama untuk anak-anak dari yang keluarga yang tidak mampu. Program ini tidak asal berjalan. Sejak perencanaan, dirumuskan secara matang oleh tim yang kompeten di bidangnya. Peserta didik juga diseleksi secara ketat agar tepat sasaran. Mereka yang lolos kemudian dididik oleh tenaga pendidik yang juga direkrut secara selektif. Sejak awal, peserta didik dipetakan potensi-potensi akademik dan non-akademiknya agar mereka berkembang secara cepat dan terarah. Saya dapat masuk di sekolah ini melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada tahap home visit atau kunjungan ke rumah, dan yang ketiga ada tahap bootcamp. Saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Bupati yang sudah mengadakan program ini, sehingga saya tidak jadi putus sekolah dan dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Saya adalah anak yang kurang mampu, tapi ketika ada program ini, saya bisa sekolah di sini dan bisa meneruskan bakat saya. Yang dimana ketika saya sekolah di sini, saya bisa mengembangkan prestasi saya. Selama saya di sini, alhamdulillah saya sudah meraih beberapa prestasi. Yang pertama, saya kemarin meraih juara 3 lomba menyanyi solo tingkat kabupaten. Saya mendapat juara harapan 1, yaitu lomba kaligrafi. Saya juga meraih juara harapan 1 LBB tingkat kabupaten. Kemudian ada juara 2 LBB tingkat kecamatan dan juara 3 karnival tingkat kecamatan. Tiga program pendidikan tersebut berkolerasi satu sama lain, semacam program berlapis untuk menjaring agar tidak ada anak-anak di Kabupaten Kediri yang kesulitan untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. Targetnya ialah terwujudnya zero anak tidak sekolah karena alasan ekonomi. Jadi ini program yang baru dari pemerintah Kabupaten Kediri ini adalah Bareng Mas Bub Ayo Sekolah. Bareng Mas Bub itu sebuah ajaan ya. Ajaan ini bagian dari strategi percepatan penanganan anak tidak sekolah. Melalui apa? Melalui membangun sinergi antara masyarakat, kemudian swasta, dunia usaha dan pemerintah, disingkat Masbub. Ini obatnya, aturan minumnya sudah tertera di etiket obatnya niki. Oh iya, iya. Oke, saya pamit dulu. Semoga cepat sembuh dan sehat kembali ya Bu. Monggo, pamit dulu. Di sektor pelayanan kesehatan pun demikian. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana membuat program-program inovatif untuk memastikan warganya mendapatkan akses yang mudah dan bagus untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, Kabupaten Kediri menerima penghargaan UHC Award. Setelah 96,84% dari total penduduknya sudah terpenuhi akses jaminan kesehatan atau UHC. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tentang program prioritas nasional. Di antaranya adalah penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga tak lupa memang di era Mas Bupati ini memang pembangunan sarana dan fasilitas kesehatan sangat-sangat digencarkan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Segala keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tentu tidak lepas dari dukungan dan arahan dari pucuk pimpinan tertinggi kita, yaitu Mas Bupati Hanindito. Segala program Mas Bupati yang terkait dengan bidang kesehatan tentu ini sangat sesuai, sangat diharapkan, dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten. Jadi betul menyasar kebutuhan yang paling dasar untuk kesehatan masyarakat. Kemudahan akses tersebut
juga diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat kecamatan atau puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kediri. Salah satunya percepatan pembangunan RSKK Pare, RSUD milik Pemkab Kediri. Gedung ARSKK diresmikan pada awal September 2024 oleh Bupati Hanindito Himawan Pramana dengan fasilitas 113 bed dan fasilitas kelas rawat inap standar KRIS. Jadi RSKK ini adalah rumah sakit umum daerah, jadi masih di bawah daerah dan milik daerah, tetapi ini dalam menjalankannya kita berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Kita juga menyediakan fasilitas gedung yang menampung peserta-peserta dengan JKN dan PBID. Jadi untuk program-program Bupati, untuk khususnya yang rumah sakit itu adalah melayani masyarakat. Sehingga saya buka pun masyarakat di sini bisa melakukan kunjungan poli sore. Jadi bukan poli eksekutif ini poli sore untuk BPJS. Jadi ini saya buka mulai 3:30 sampai jam selesai pasien. Mas Bupati memang concern di dalam layanan kesehatan. Karena masyarakat kita itu sebagian besar adalah petani dan pedagang. Jadi kalau dia pagi tidak bisa, puli sore untuk pelayanan masyarakat. Jadi bisa mengakses pagi dan sore. Begitu juga pada pemberdayaan masyarakat desa. Setidaknya ada 2 program pemberdayaan masyarakat yang bisa dijadikan contoh keberhasilan pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Hanindito Himawan Pramana. Hingga saat ini, sudah ada 308 desa yang menerima bantuan unit mobil siaga dari total 344 desa yang ada di Kabupaten Kediri. Dengan adanya mobil siaga ini, warga desa bisa memanfaatkannya untuk kepentingan apapun. Warga yang semula kesulitan untuk mendapatkan sarana transportasi menuju rumah sakit karena alasan biaya, kini mudah setelah adanya mobil siaga. Kami warga masyarakat Desa Cendono sangat berterima kasih dengan adanya bantuan mobil siaga dari Mas Dito, Mas Bupati Kediri. Dengan programnya mobil siaga ini sangat membantu warga masyarakat Desa Cendono. Banyak orang-orang yang sakit itu bisa tercover, bisa dibawa ke rumah sakit melalui mobil siaga. Bahkan sampai saat ini orang-orang yang sakit ke rumah sakit maupun jemput pulang semuanya pakai mobil siaga. Dengan adanya mobil siaga ini semuanya serba gratis. Kami tidak memungut biaya baik untuk sopir maupun bensinnya. Itu yang sangat menguntungkan warga masyarakat kami, sehingga masyarakat kami sangat senang adanya bantuan mobil siaga tersebut. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya tempat tinggal di Desa Tugu Cendono, Kandat. Pekerjaan saya sebagai tukang bangunan, saya mengalami jatuh pada pekerjaan saya. Saya bingung mencari mobil buat ngantar saya ke berobat. Untung masih ada mobil siaga. Terus waktu saya jatuh dari pekerjaan saya, kaki saya sangat bengkak sekali, nggak bisa jalan. Mas Dito saya terbantu sekali. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Dito yang telah memberikan mobil siaga kepada desa. Terima kasih sudah diberi bantuan BKK oleh Mas Bupati, Mas Hanindito Himawan Pramana untuk diberikan kepada desa saya. Sehingga pedagang-pedagang kami, banyak warga masyarakat yang pedagang, yang pergi ke pasar untuk mengangkut dagangannya, mempermudah dan memperlancar dagangannya dengan adanya bantuan BKK dibuat jalan urban ini. Atas programnya Pak Bupati selama memerintah di Kabupaten Kediri ini,
banyak fasilitas yang diberikan oleh Pak Bupati, diantaranya pembangunan pasar, pemberian mobil siaga, pembangunan jalan road mix. Setelah sekian tahun jalan ini rusak parah dan ini dibangun sepanjang 160 meter. Dampak dari masyarakat lingkungan khususnya RT 3, RW 7 dan RT 4, RW 7 sangat terbantu karena memudahkan fasilitas mulai berangkat ke pasar, berangkat ke kebun, ke sawah, semuanya jalan sudah terbangun dengan bagus. Warga bersyukur sekali karena jalan rusak menjadi baik gini, dibangun menjadi enak, warga jalan ke sana ke sini jadi enak. Saya mewakili warga RT 3 RW 7 dan RT 4 RW 7 mengucapkan terima kasih sekali sama Mas Bupati atas terbangunnya jalan sini. Program Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Program ini terutama dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Kediri sebesar 51,45 miliar rupiah. Setiap desa diberi alokasi anggaran sebesar 150 juta rupiah. Tanggapan kami untuk programnya Mas Bub yang sudah baik tetap ditingkatkan, mungkin yang belum dilaksanakan mohon untuk direalisasikan dengan adanya program-program yang telah dituangkan dalam visi misinya. Program-program Mas Bupati untuk desa saya, bahkan seluruh Kabupaten Kediri tentunya sudah dirasakan warga masyarakat. Satu, program mobil siaga. Mobil siaga itu fungsi dan manfaatnya yang jelas sudah dirasakan warga masyarakat seluruh Kabupaten Kediri. Dua, untuk program kesehatan. Kesehatan yang tentunya yang dapat KIS, dapat BPJS itu sudah tentunya gratis. Apabila yang tidak mendapatkan KIS atau BPJS, ada program Jamkesda. Jamkesda itu verifikasi dari desa, terus Bu Bedan, Pak Camat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Terus minta surat keterangan rawat inap di rumah sakit pun itu sudah tidak bayar. Tujuan beliau jelas mempermudah warga masyarakat untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan warga masyarakat. Harapan saya untuk ke depan bantuan itu ditingkatkan sehingga bisa menambah semangat warga masyarakat dan juga tentunya masyarakat sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan kepada desa kami ini. Jikalau ya memang program ini tidak ada, mungkin saya tidak bisa sekolah. Karena sekarang ini biaya apapun itu sangat mahal, apalagi biaya pendidikan. Jadi saya dan mewakili keluarga saya, tepatnya ayah sama ibu saya, mengucapkan terima kasih terutama kepada Mas Bupati, juga kepada Pemkab Kediri yang telah mengadakan program boarding school ini sehingga saya tidak jadi putus sekolah dan saya tetap bisa melanjutkan sekolah menengah atas. Saya juga berterima kasih kepada Mas Bub telah membuat program sekolah ini dan di mana saya itu bisa mengembangkan prestasi saya walaupun saya itu anak yang kurang mampu yang dimana saya pernah putus asa ketika saya tidak bisa membayangkan apakah saya akan bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya program Mas Bub ini saya bisa meneruskan sekolah saya. Bersama Mas Bub kita semua bisa, bersama Mas Bub anak-anak bisa bermimpi ya. Bisa menggantungkan mimpi setinggi langit. Tidak ada yang tidak bisa selama anak-anak punya semangat untuk belajar. Program tersebut berdampak positif pada percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Kediri. Hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Kediri meningkat pada masa kepemimpinan Hanindito Himawan Pramana. Berdasarkan data, IPM Kabupaten Kediri mencapai 73,96 pada tahun 2023, meningkat dari IPM tahun 2020 di angka 72,5. Angka tersebut melebihi rata-rata IPM provinsi sebesar 73,38 dan IPM nasional 73,55. Sektor kesehatan dan pendidikan
menjadi penentu utama peningkatan IPM di Kabupaten Kediri tersebut. Thank you.